Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Siapa kita? Sifat baik. Siapa kita? Sifat baik. SMK YPC. Siap belajar, siap usaha, siap sukses. Allahu Akbar. SMK. Bisa, SMK. bisa. Tepuk tangan dulu. Terima kasih ya anak-anakku. Oke, hari ini mungkin mulai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, baik. Sebelumnya Ibu mau ngecek dulu kebersihannya ya. Silakan cek tempat duduknya atau ada sampah, silakan dicek. Kalau ada sampah tolong dibersihkan dulu. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Nah, mungkin untuk selanjutnya pertemuan hari ini kita dahulukan dulu berdoa ya. Dahulukan dulu berdoa sebelum kita memulai pembelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa oleh ketua kelasnya. Dipimpin silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibu langsung dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Pak Wazia. Pak Wazio. Oke. Pak Wazio. Kenapa Pak Wazio? Oh izin. Karena ada apa? Latihan. Latihan. Oh ada halangan latihan. Latihan apa? Futsal. Oke. Ya. Mudah-mudahan Pak Wazio nanti di pembelajaran berikutnya bisa mengikuti pembelajaran ya. Untuk hari ini adalah pembelajaran tentang bagaimana caranya menerapkan tipe data dan variabel. Ya. Nah, untuk pertama, Ibu mungkin sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu, nah di sini peserta didik dapat memahami tipe data dan variabel. Setelah itu peserta didik juga dapat menerapkan tipe data dan variabel ke dalam bahasa pemrograman C++. Selanjutnya, nah di sini ada model dan asesmen pembelajaran. Mungkin yang Ibu pakai model pembelajarannya adalah problem based learning. Yang kedua penilaiannya ada penilaian formatif. Formatif ini dilaksanakan selama pembelajaran. Pertama adanya penilaian observasi atau sifat, penilaian sifat. Dan yang kedua adalah penilaian tes PG. Tes PG yaitu kalian mengisi kuis ya dengan berbentuk PG 10 soal. Itu nanti akan dilakukan setelah di akhir pembelajaran atau di akhir materi. Oke. Bagian selanjutnya adalah LKPD. LKPD di sini adalah pengerjaan lembar peserta didik. Sebelum ke materi, di sini coba ada apa? Ada apa? Ada lembar lemari. Terus lembar apa lagi? Di sini kita bayangkan ada lemari yang berisi laci-laci yang penuh gitu. Dan laci-laci di sini terdapat isinya ada baju, celana, jaket. Nah, anggap saja di bahasa pemrograman itu yang namanya laci-laci disebut adalah variabel. Dan isi tipe datanya itu adalah baju, celana, jaket.
non permanen itu disesuaikan dengan satu yang tidak terpakai. Jadi khusus si lemarinya tidak diisi dengan pakaian yang lain, hanya berbentuk sepatu misalkan. Nah ini disebut dari bahasa pemrograman adalah konstanta yang tidak bisa diubah. Ya, oke. Nah mungkin di sini juga ada manfaat bagi kalian mempelajari tipe data variabel. Pertama, menguasai tipe data variabel akan membuat kalian lebih mudah memahami logika pemrograman. Selanjutnya, pengetahuan ini sangat berguna baik untuk belajar di sekolah maupun di mengembangkan karir di bidang teknologi. Begitupun belajar tipe data dan variabel, kalian akan membuka pintu menuju dunia yang penuh dengan kemungkinan. Maksudnya gini, kalian nanti bisa membuat tim, gitu, atau bisa membuat website, gitu. Ketika kalian sudah tidak asing dengan tipe data, insya Allah gitu, keinginan kalian membuat seperti itu bisa dan tidak pusing lagi. Ini manfaatnya ya, manfaat untuk menerapkan tipe data dan variabel. Ya, sebelum ke materi, Ibu mau memberikan dulu ice breaking ke kalian. Ice breaking ini supaya kalian tidak ngantuk ya, tidak ngantuk. Ibu juga mau mengetes sebagaimana kefokusan kalian untuk memulai pembelajaran hari ini. Baik. Nah. Silakan kalian menebak. Nanti yang pertama selesai akan terdata di live score-nya ya. Siapa yang sudah menyelesaikan dan siapa juga yang belum. Skornya nanti akan terlihat di leaderboard. Sini, siapa yang pertama masuk dan sudah selesai. Oke, nanti yang pertama masuk saya kasih apresiasi, ya. Kasih reward nih. Siap, fokus. Oke, udah selesai semuanya ya? Udah, silakan tutup ice breaking-nya. Hari ini mungkin belum ada ini ya, udah hoki kali gitu tutupnya. Oke. Nah, sekarang adalah mohon diperhatikan ya. Nah, sekarang Ibu melanjutkan ke materi, yaitu bagaimana sih cara menerapkan tipe data dan variabel ke dalam bahasa pemrograman sederhana atau C++. Nah, ini bisa menggunakan aja. Kita coba ya, ada video yang harus kalian ini lihat. Di sini ada video. Data dan variabel dalam pemrograman. Sebenarnya tipe data dan variabel itu apa sih, Project? Cara definisinya, tipe data ialah klasifikasi data yang menggunakan komparator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Sedangkan variabel adalah lokasi penyimpanan dan terkait nama simbolis yang berisi beberapa kuantitas yang diketahui atau tidak diketahui atau informasi yang diperlukan. Ya, bingung ya? Oke, Bima coba analogikan ya. Jadi gini, teman-teman anggap saja bisa mempunyai barang dan kotak yang banyak, dan ada yang dibagi atau ditemukan, teman-teman mengelompokkan barang tersebut sesuai dengan jenisnya dan ditaruh di dalam kotak yang sama. Nah, pengelompokan sesuai jenis inilah yang kita sebut sebagai tipe data. Sedangkan wadah atau kotaknya itu adalah variabel, tempat di mana kita menampung data yang sejenis tadi dan bisa kita gunakan nantinya. Analogi tadi juga berlaku untuk di komputer. Semua program yang sedang berjalan akan menyimpan data sementara di dalam RAM. Data-data yang tersimpan di dalam RAM memiliki alamat yang direpresentasikan dalam bilangan heksadesimal. Nah, cara program menyimpan nilai ke RAM yaitu menggunakan variabel. Sehingga dapat kita simpulkan, semakin banyak variabel yang kamu buat, semakin besar pula memori yang akan digunakan di dalam RAM. Bagaimana caranya menerapkan tipe data dan variabel ke dalam bahasa pemrograman C++? Oke, langsung mulai. Saya klik source file. Kita masukkan include your string. Setelah
start your swimming. Press yes, ready. Untuk jalan. Sini saya akan berikan komentar bahwa menjelaskan pendeklarasian nantinya. Pendeklarasian variabel. Benar. Oke. Terus out lagi. Boolean salah adalah salah. Nah, kita compare seperti apa? Nah, hasilnya adalah boolean benar itu adalah 1, boolean salah adalah 1. Nah, kita tahu ya, di sini kan sudah dideklarasikan bahwa si benar itu adalah true, salah itu adalah false. Ya, mungkin sekian penerapan tipe data dan variabel ke dalam bahasa pemrograman C++. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian pahami dari video yang sudah kalian simak? Oke, dan tipe data apa saja yang kalian tahu dan kalian simak? Oke, silakan siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Tiara. Berdiri ya, Neng. Tipe data yang saya ketahui yaitu ada integer, string, float, char, dan boolean. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, mungkin masih ada yang mau bertanya tentang video ini? Oke, siapa? Silakan. Apa sih Bu fungsi dari tipe data float? Oh, float. Oke, Fauzan, terima kasih. Ibu mau menjelaskan sedikit dari Fauzan ya, tambahan pertanyaan, yaitu tipe data float, tipe data yang memang bilangannya berbentuk bilangan pecahan. Ya, kalau integer bilangan bulat, gitu. Bedanya itu. Bilangan pecahan kan tadi Ibu sudah menunjukkan dan sudah mengaplikasikan di dalam codingan bahwa ketika kalian mendeklarasikan float itu misalkan tadi apa? Ada yang nyimak tadi, Dek? Ya, float itu misalkan penambahan atau pembagian misalkan. Ya, pembagian ketika kalian memanggil di pemanggilan deklarasi atau pemanggilan variabel itu, misalkan pembagian rumusnya sama dengan bilangan 1 dibagi bilangan 2 misalkan. Nah, ini adalah Ibu mau mengelompokkan dulu, ya. Kelompoknya ini diacak saja. Jadi kalian misalkan hitung dari 1 sampai 6 dimulai dari sini. Nah, setelah mulai dari sini sampai ujung, ya 1 2 3 4 5 6 1 2 3 terus sampai ujung. Nah, nanti setelah kalian setelah kalian ini berhitung 1 2 3 sampai 6, kalian silakan duduk dengan angka yang kalian tadi sebutkan. Misalkan kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, 4 di sini, 5 di sana, 6 di sana. Oke, siap? Siap. Silakan berhitung mulai dari sana. 1, Oke. 2, 3. Oke, cepat ya. Silakan. Menjelaskan pembagian dulu. Kelompok 1. Coba. Nanti pilih ya ketua kelompoknya siapa. Petunjuk tentang aktivitas di sini, pertama sebelum belajar kalian jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Oke. Yang kedua, perhatikan penjelasan dari guru ya. Hari ini saya memberikan langkah tekniknya seperti apa. Yang ketiga, tulis terlebih dahulu nama kelompok dan anggotanya. Kerjakan LKPD secara diskusi. Ya, diskusi nih, jangan yang lain yang ngerjain, yang satu hanya berdiam saja. Oke. Yang kelima adalah jika ada hal yang diragukan silakan tanyakan kepada ibu. Gitu. Yang keenam, kerjakan tugas dengan penuh semangat. Oke. Nah, langkah kerjanya pertama kalian disuruh buat program dengan menggunakan bahasa C++, yaitu berisi biodata siswa dan menghitung luas persegi panjang. Ya. Terus tentukan variabelnya dan tipe data yang digunakannya apa di sana. Ya. Nanti ini bisa dijelaskan waktu saat presentasi. Yang ketiga, terapkan tipe data dan variabel dengan inputan pengguna. Nah, maksud di sini kalian bikin instruksi itu, contoh yang dimana nanti diisinya menggunakan input
urutan pengguna atau keyboard ya, jadi ada perintah untuk menginput ya. Nah, yang keempat, jelaskan kesimpulan Anda mengenai itu data itu apa, variabel itu apa, ekspresi dan assignment gitu ya. Nah, yang kelima nanti kalian mempresentasikan di oke, baik ya. Gimana? Mengerti tidak dengan teknik pengerjaan KKPD-nya? Nah, silakan kalian dimulai dari sekarang. Yang didatakan semuanya dari satu screen itu buat inputan. Jadi data di input, melakukan perhitungan persegi pajak dari input. Dari sekarang apa? Buat nanti presentasi. Nah, berapa bedanya tidak? So, silakan. Ini kan ada pertanyaan, jelasnya kesimpulan Anda mengenai tipe data variabel operasi dan aset. So, silakan cari dan diskusikan nanti di presentasi nanti jelas. Apa perbedaan? Itu yang dijelaskan nanti di sana. Terus lalu kesimpulan. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Kelompok 6. Oke, kelompok 6. Sudah kelompok 6? Sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas dari Ibu Laras. Kami di sini membuat pemrograman tentang biodata. Ada tipe data string, integer, float, dan char. Dan variabelnya ada nama lengkap, nama panggilan, tipe dada, berat badan, dan jenis kelamin. Sebelum itu kita coba hasilnya. Saya masukkan dulu nama lengkapnya. Ini hasil dari pemrograman yang kita buat tadi. Ada nama lengkap, nama panggilan, jenis
kelamin laki-laki atau perempuan, ada tinggi badan, sentimeter, berat badan, kilogram. Dan kenapa harus dimasukkan nama lengkap, nama panggilan dan lain-lainnya? Karena itu sudah kita ikut dari codingan yang pertama. Oke, kembali. Nah, di sini diinputkan nama lengkap, nama panggilan, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan. Itu bisa kita input dengan inputan ada guideline. C nama lengkap, karena yang kita input itu nama lengkap. Lalu yang kedua ada C nama panggilan, sesuai yang kita input kita masukkan di sana. Ada jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan. Udah. Ada yang mau ditanyakan? Baik, sebelumnya ada yang mau ditanyakan ya? Silakan berdiri ya. Sok, iya berdiri. Berdiri. Saya mau bertanya, kan itu di atasnya diikut dulu, terus dipanggil, caranya gimana? Sok, silakan. Langsung jawab aja ya, langsung jawab. Jadi cara yang dibuat untuk panggilannya itu pakai CIN, ada guideline dan CIN nama lengkap sesuai yang kita panggil. Cukup jawabannya? Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini silakan kumpulkan dulu LKPD-nya. Oke, silakan kumpulkan LKPD. Silakan untuk ketua kelompoknya saja. Dikumpulkan LKPD-nya di depan. Di sini Ibu mau memberikan kuis ya, kuis ke kalian berbentuk Google Form gitu. Kuisnya isinya 10 ya, 10 soal, silakan. Nah, sekarang Ibu mau mengirimkan dulu ya ke WA linknya. Ya, ini linknya. Lihat nanti kalian klik, nanti isi di situ ada 10 soal. Gini. Oke, waktunya sudah ya. Silakan klik selanjutnya. Di situ ada refleksi. Ya, masih sama linknya. Setelah mengisi soal ada refleksi kalian pembelajaran hari ini. Tidak ada kegiatan diskusi diisi post-it ini. Silakan diisi mandiri individual.
bisa kembali ya jawabannya, takut nanti ada yang terlewat. Selanjutnya mungkin ada ice breaking lagi ya, biar kita semangat. Ya. Gitu ya, ambil lagi, misalkan go lagi, kembali lagi, ngambil apa? Misalkan ngambil serigala. Nah, ketika ngambil serigala, otomatis kamu menyimpannya. Ketika kamu go lagi, ini akan dimakan oleh serigala, oke? Ya. Nah, jadi silakan kalian apakah bisa memindahkan? Coba, coba. Oke. Jadi simpan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran selanjutnya tentang pembelajaran perulangan, percabangan, gitu ya. Tentang apa lagi? For gitu, untuk if gitu, jika maka di sana. Nah, pernahkah kalian melakukan tipe data dalam kasus kondisi yang memang terdapat masalah data tersebut bercabang, mungkin gitu kan, mengulangi gitu kan, banyak ya tipe masalah yang memang harus untuk diulang dan harus untuk dilakukan kondisi statementnya apakah true, apakah false. Itu nanti akan dijelaskan di minggu depannya tentang materi perulangan dan percabangan beserta operator juga ya. Operator di sini ada operator aritmatika, yaitu ada penambahan, pengurangan, ya perkalian, logika gitu ya, operator logis juga gitu. Nanti ibu-ibu dijelasin di minggu selanjutnya. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi sebelum ibu tutup akhir pembelajaran hari ini ya? Ada yang mau nanya? Tidak. Oke. Catat ya, nanti di minggu depan adanya percabangan, perulangan, dan operator aritmatika. Oke, silakan doanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Mohon maaf bila ibu ada salah kata. Mohon maaf juga bila ibu misalkan kurang berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.